Properti. Jarvis knows when to make me breakfast. Your toast is ready. All right. It's time for my call with Shrek. Can you get him on the video conference line? Setting up the VC room now. Remember to check on... Urusan tempat tinggal sepertinya Zuckerberg agak jor-joran. Tahun 2011 ia membeli tanah seluas 5.000 kaki persegi di Palo Alto seharga 95 miliar rupiah. Konon rumahnya merupakan rumah pintar dengan kecerdasan buatan. Setahun kemudian ia mulai membeli properti-properti yang ada di sekelilingnya seharga 400 miliar rupiah. Uniknya, alasannya membeli 4 rumah di sekeliling rumahnya hanya untuk membeli privasinya, bukannya untuk membangun istana. Dia bahkan menyewakan rumah-rumah itu kepada keluarga yang sebelumnya mendiami rumah tersebut. Apa yang memicu Zuck membeli 4 rumah tersebut? Rupanya ia baru mendengar kabar bahwa ada developer yang berencana membeli properti di sebelah rumahnya. Developer itu akan membangun rumah besar dan mengiklankan properti itu dengan kata-kata, "Dijual rumah bersebelahan dengan Mark Zuckerberg," ungkap sumber San Jose Mercury News. Tak mau privasinya terganggu, Zuck pun memutuskan membeli terlebih dahulu properti tersebut. Dia juga memiliki properti di San Francisco seluas 5.500 kaki persegi. Untuk merenovasinya, ia merogoh kocek sekitar 13 miliar rupiah. Tahun 2014, Zuckerberg membeli 2 properti di Pulau Kauai, Hawaii, yakni bekas perkebunan tebu Kahwaina seluas 144 hektar. Kemudian Pantai Pila yang berpasir putih sejauh 159 hektar. Mark membeli 2 properti itu lebih dari 1 triliun rupiah. Alasannya membeli 2 properti di pulau itu untuk menjaga keindahan alamnya. Mobil. Sebagai salah satu orang terkaya di dunia, CEO sekaligus pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, selalu berpenampilan sederhana. Tidak hanya soal penampilan, pria yang tidak lulus saat kuliah di Harvard University ini juga tidak neko-neko dalam memilih kendaraan. Bahkan dengan kesuksesan Facebook dan beberapa lini bisnis lainnya, Mark tidak mengendarai banyak supercar, padahal kalau dia mau, bisa gampang saja beli supercar paling canggih dan mewah sekalipun. Mark sangat mampu. Dan inilah 5 mobil koleksi Mark Zuckerberg yang sederhana. Acura TSX. Mark merupakan salah satu bisnismen yang memang tidak suka menarik perhatian ketika berada di jalan. Dengan begitu, Acura TSX menjadi mobil pilihan yang tepat untuk menemani aktivitas pria yang suka menggunakan kaos oblong berwarna abu-abu ini. Acura TSX merupakan sedan midsize yang dipersenjatai dengan mesin 4 silinder dan transmisi 5 percepatan. Volkswagen MK6 GTI. Koleksi mobil kedua Mark adalah Volkswagen MK6 GTI. Mobil asal Jerman ini dibeli Mark dengan bandrol hanya $30.000. Namun VW MK6 GTI ini sudah mendapatkan beberapa tambahan dan modifikasi dan dapat melaju hingga 238 km per jam dengan akselerasi dari 0 sampai 100 km hanya 6,9 detik. Honda Fit. Jika Anda mengetahui mobil milik Mark satu ini, maka Anda memang harus kaget. Karena miliarder berusia 34 tahun ini benar-benar memiliki Honda Jazz alias Fit. Honda Fit atau Jazz ini dipersenjatai dengan mesin berkapasitas 1500 cc 4 silinder dengan transmisi manual 5 percepatan. Dengan mesin tersebut, mobil ini mampu menghasilkan daya hingga 117 TK. Infiniti G. Mobil selanjutnya merupakan mobil mewah dari divisi Nissan, yaitu Infiniti G Sedan. Mobil ini memang memiliki kenyamanan yang cukup bagus dan dibutuhkan Mark untuk berkegiatan sehari-hari. Sedan asal Jepang ini dipersenjatai dengan mesin berkapasitas 3,7 liter dengan tenaga 328 tenaga kuda. Pagani Huayra. Jika 4 mobil sebelumnya terlihat biasa bagi seorang kaya raya, mobil kelima ini cukup menggambarkan status sosial Mark. Tidak hanya supercar, bahkan Mark memilih sebuah hypercar dengan tenaga buas. Pagani Huayra mengusung mesin V12 buatan Mercedes-Benz AMG. Mesin berkapasitas 6,0 liter ini mampu menyemburkan daya sebesar 730 TK. Mesin buas tersebut mampu melesatkan Huayra dari kecepatan 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 3 detik saja. Kecepatan puncak dicapai hingga 370 km per jam. Kapal pesiar. Pendiri Facebook Mark Zuckerberg dikabarkan membeli kapal pesiar penjelajah seharga $150 juta Amerika Serikat atau setara dengan 2 triliun rupiah. Ketangguhan kapal pesiar itu disebut-sebut mampu menghadapi bencana paling ekstrim di dunia. Kapal bernama Ulysses itu dapat mengarungi separuh bumi tanpa harus mengisi bahan bakar.
Desain kapal dibuat untuk menahan cuaca paling ekstrim sekalipun. Dari fasilitasnya, Ulysses dilengkapi dengan dek helikopter, 8 ruang makan, 5 lounge dan bar, tempat gym, tempat sauna pijat, ruang mencicipi wine, serta bioskop yang semuanya berada di lambung kapal. Kapal yang memiliki panjang 107 meter tersebut berkapasitas 36 penumpang dan 43 awak kapal. Selain itu, kapal pesiar ini juga bisa mengangkut motor besar, KTM dan ATV, dan peralatan olahraga laut termasuk perlengkapan diving. Menurut media Turki, Hurriyet Daily News, Zuckerberg membeli Ulysses secara diam-diam dari seorang miliarder asal Selandia Baru, Grammy Hart. Zuckerberg dikabarkan tertarik dengan Ulysses ketika mengunjungi sebuah pameran di Monaco September 2017 lalu. Keamanan. Sosok Mark Zuckerberg sebagai pemuda kaya dan terkenal mungkin bikin orang lain mengidamkan berada di posisinya. Gambaran ini mungkin bisa sedikit mengubah pandangan tersebut. Di usia yang baru 34 tahun, Zuckerberg sudah menjadi salah satu sosok kondang di dunia. Hal itu tentu tidak lepas dari karyanya melahirkan Facebook, platform media sosial terpopuler saat ini. Zuck tak ayal selalu menjadi sorotan publik. Walaupun demikian, Zuck menjadi perhatian bukan hanya karena kesuksesan Facebook, melainkan juga akibat skandal yang sudah menimpa perusahaannya. Hal itu kabarnya berimbas pada peningkatan dana pengamanan pribadi dirinya. Disebutkan juga bahwa pada tahun lalu, Dewan Direksi Facebook telah menyetujui anggaran keamanan sebesar 10 juta US dollar per tahun atau 140 miliar rupiah per tahun untuk pengamanan Zuckerberg dan keluarganya. Rumah Zuck di kawasan Bay Area, California, Amerika Serikat senantiasa dikelilingi petugas keamanan bersenjata. Ada juga panic room yang bisa diakses dalam keadaan darurat. Sewaktu bepergian, Zuck selalu diantar oleh supir dengan tim security-nya senantiasa mengawasi lalu lintas. Perubahan rute perjalanan pun sewaktu-waktu bisa dilakukan jika ada potensi ancaman. Di kantor, anggota security Zuck akan duduk paling depan dengan personel keamanan lain disebar di sekitar ruangan. Mereka menggunakan pakaian biasa agar terlihat membaur dengan pegawai Facebook lainnya. Zuckerberg tak punya ruangan sendiri di kantor Facebook. Mark membaur dengan pegawai lain. Bedanya, dia selalu ditemani oleh seorang anggota security yang duduk dekat dengan mejanya. Soal posisi, ruangan kantor di markas Facebook dibangun di atas area parkir pegawai. Nah, area parkir yang berada tepat di bawah meja Zuckerberg juga harus dikosongkan karena potensi ancaman bom mobil. Zuck juga memiliki akses terhadap ruang rapat besar dekat mejanya yang dindingnya terbuat dari kaca. Ruangan ini memiliki serangkaian metode pengamanan seperti jendela yang anti peluru dan juga tombol panik. Yang paling menarik, ada rumor bahwa ruang rapat ini memiliki jalur rahasia yang bisa-bisa digunakan untuk mengevakuasi Zuck dalam keadaan darurat. Jalur ini tersembunyi di bawah lantai ruang rapat tersebut dan berujung di tempat parkir pegawai. Inspeksi menyeluruh juga bakal dilakukan, semisal Zuckerberg mau pergi ke dokter yang bukan langganannya. Bahkan saat mau mencoba hobi baru, petugas keamanan Zuckerberg pun akan melakukan screening terhadap instrukturnya. Kehidupan personal Zuckerberg juga tidak jauh-jauh dari keributan serupa. Sulit misalnya jika Mark tiba-tiba mau bersantai di kafe. Itu karena tim security-nya harus tiba terlebih dahulu untuk memastikan lokasinya benar-benar aman. Jet pribadi. Dalam hal bepergian, Zuckerberg memang jarang diketahui melakukan perjalanan. Namun, jika ia bepergian maka ongkos perjalanan dan pengamanan setidaknya mencapai 5 juta dolar dalam setahun. Sebenarnya Mark Zuckerberg sangat merahasiakan rencana bepergiannya. Tapi tentunya sekelas CEO dan founder Facebook melakukan perjalanan jarak jauhnya untuk keperluan bisnis ataupun untuk jalan-jalan bersama keluarga kecilnya, dia menggunakan private jet. Penerbangannya sangat private tanpa diketahui oleh publik yang bertujuan untuk memastikan keamanan sang CEO dan keluarganya dari para stalker atau ancaman dari orang-orang yang berniat jahat. Traveling. Berlibur sejenak dari kepenatan sangat penting dilakukan agar kita terhindar dari stres. Dan berlibur mengunjungi tempat-tempat menarik di dunia tentu menjadi dambaan setiap orang, tak terkecuali CEO Facebook Mark Zuckerberg. Ya, di sela-sela aktivitas yang padat, Zuckerberg ternyata juga selalu menyempatkan diri untuk berlibur menghabiskan waktu bersama keluarga. Lantas, seperti apa sih gaya liburan salah satu orang terkaya dunia ini? Dan tempat mana yang jadi favorit Zuckerberg untuk berlibur? Zuckerberg ternyata punya satu tempat favorit yang kerap dikunjunginya bersama sang istri saat liburan. Adalah Pulau Kauai di Hawaii. Pulau ini menjadi destinasi liburan idola CEO Facebook dan keluarga. Zuckerberg biasa menghabiskan waktu liburan di sana dengan melakukan hal-hal sederhana layaknya turis kebanyakan, seperti menikmati pantai dan pasir putih dan menyantap kuliner lokal seperti burger dan smoothie. Menariknya, pria kelahiran Amerika Serikat itu ternyata memiliki rumah atau villa khusus di Hawaii yang biasa dikunjungi setiap musim liburan. Mark dan keluarga kecilnya juga pernah mengunjungi Kenya, yaitu Danau Naivasha. Di awal 2017, Mark mengunjungi Texas dan bertemu komunitas Oak Cliff yang membantu menanam tanaman di kebun. Dia juga mengajak anak dan istrinya ke Aquarium of the Americas di New Orleans. Dan masih di New Orleans, mereka juga sempat menyaksikan parade Mardi Gras. Mark juga pernah menyempatkan makan siang bersama para pengungsi Solamia yang ada di Minneapolis, Minnesota. Bahkan meski waktu itu sang istri lagi tengah hamil, Mark mengajaknya jalan-jalan ke Glacier Grewing. Pencegahan penyakit.
Chan Zuckerberg Initiative berencana menginvestasikan 3 miliar US dollar atau sekitar 42 triliun rupiah selama 10 tahun ke depan untuk mengatasi kesehatan dan anak-anak. Priscilla Chan menyampaikan investasi pertama sebesar 600 juta US dollar akan ditujukan untuk pengembangan pusat penelitian bernama BioHub. BioHub merupakan bentuk kerjasama inisiatif bersama sejumlah peneliti dan ilmuwan dari Stanford University, University of California, Berkeley, dan San Francisco. BioHub akan berfokus menciptakan teknologi untuk mengenal dan menyembuhkan penyakit. Gagasan Chan dalam kampanye ini adalah menangkal dan mencegah segala penyakit yang dapat menyerang anak-anak untuk periode 1 abad ke depan. Sebelumnya, Chan Zuckerberg Initiative telah berinvestasi ke sejumlah program di bidang pendidikan seperti di India dan Afrika. Lembaga ini juga telah bermitra dengan sejumlah donatur untuk melaksanakan program pendidikan lokal di Bay Area San Francisco. Dalam kesempatan yang sama, Zuckerberg turut menyampaikan detail rencana inisiatif di bidang teknologi. Soal teknologi, Zuckerberg bertujuan mengumpulkan ilmuwan, membangun lebih banyak penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. BioHub menjadi sorotan utama dalam pengumuman investasi tersebut. Dalam proyek BioHub terdekat, ilmuwan ingin membuat sel yang bisa memetakan lokasi dan jenis sel di tubuh manusia. Semua yang kita kembangkan dan perangkatnya akan bisa diakses ilmuwan manapun, ucap Dr. Cory Bartman, calon presiden divisi keilmuan Chan Zuckerberg Initiative. Chan Zuckerberg Initiative pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2015. Tak lama setelah kelahiran Max, saat itu Zuckerberg berjanji memberikan 99% saham Facebook miliknya ke inisiatif. Rumah untuk guru. Mark Zuckerberg menggelontorkan dana senilai 5 juta US dollar untuk membantu para guru di kawasan Silicon Valley, California bisa memiliki rumah. Total guru yang dibantu oleh Mark dan istrinya Priscilla sebanyak 60 orang. Para guru di kawasan Silicon Valley diketahui memiliki kesulitan dana untuk membeli rumah. Rata-rata harga rumah di San Mateo Country mencapai 1,1 juta US dollar, meningkat 5,3% dari selama waktu tahun lalu. Yayasan Pendidikan dan Perawatan Kesehatan mereka, Chan Zuckerberg, berinisiatif bermitra dengan startup perumahan Mainlanded dalam upayanya untuk menjaga guru sekolah negeri di kota tempat mereka bekerja. The San Francisco Business Times melaporkan bahwa dana Chan Zuckerberg Initiative akan diberikan kepada para guru di Redwood City School District, Ravenswood City School District di Redwood City, dan Sequoia Union High School District di Palo Alto Timur. Organisasi itu akan menyediakan dana hingga 120.000 US dollar untuk 60 guru yang berpartisipasi. Beberapa guru dilaporkan berjuang mendapatkan rumah karena harganya yang terus meroket akibat perkembangan perusahaan teknologi di wilayah tersebut. Bahkan sebelumnya dilaporkan ada seorang guru matematika di sebuah sekolah umum San Francisco yang tunawisma.